Sekitar 4 jam lamanya sejak siang hingga sore Selasa 5 Mei sebanyak 10 warga Matua Katiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat berlindung di sebuah pondok. Warga bersembunyi karena adanya seekor harimau Sumatera yang menghampiri. Menurut salah seorang warga, Suwardi, satwa dilindungi itu pertama kali muncul di jalan yang menghubungkan sawah dengan pemukiman. Untuk menghindari konflik dengan harimau, ke-10 warga yang saat itu tengah bekerja di sawah harus bersembunyi di pondok. Warga bersembunyi hingga petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumbar dan petugas gabungan datang untuk menghalau harimau dan mengevakuasi warga. Di situ dulu pergi luhur tadi berjemur, turun ke bawah, kerbau di tempat di situ. Jadi pindah kerbau ke bawah, terus dia ke sini. Ini tadi. Ada berapa ekor udah nampak ada? Satu. Menerima laporan dari Pakar Daerah setempat dengan aparat polisi tempat jadi kita bersama-sama melakukan evakuasi terhadap 13 orang warga kita yang terjebak di lokasi pesawahan di Kampung. Ada Jorong Matua Katiak, Nagari Mas Pailil, Agam. Kita bersama-sama evakuasi ke tempat yang aman, dan pada saat tadi evakuasi kita berinteraksi langsung dengan satwa harimaunya. Satwa harimaunya kita jauhkan dulu dan warga kita evakuasi. Menurut BKSDA Sumbar, harimau yang muncul di persawahan warga tersebut merupakan anak harimau yang sama yang muncul di Nagari Tigo Balai pada Sabtu 2 Mei lalu. Petugas meminta warga untuk waspada dan berhati-hati saat melakukan aktivitas di kebun hingga harimau tersebut bisa ditemukan dan dievakuasi. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut mata uang rupiah saat ini berada dalam kondisi undervalued dan menegaskan potensi nilai tersebut untuk menguat seiring dengan kuatnya faktor-faktor fundamental ekonomi nasional. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Peri mengatakan dirinya telah menjelaskan kepada Presiden terkait pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,61%. Inflasi rendah hingga kredit yang tumbuh tinggi serta devisa yang kuat, menurut Peri telah menjadi fundamental yang mendorong stabilisasi dan penguatan nilai rupiah. Tekanan jangka pendek terhadap nilai tukar rupiah pun akan segera dihadapi dengan 7 langkah strategis yang turut dilaporkan pula kepada Presiden. 7 langkah pentingnya yang tadi kami laporkan apa? 1, kami akan terus melakukan intervensi secara tunai dan domestic non-delivery di dalam negeri dan juga non-delivery forward NDF di pasar luar negeri. Di New York kami terus akan melakukan intervensi untuk menstabilkan rupiah baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Cadangan devisa kami lebih dari cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah itu. Menurut Peri, Bank Indonesia juga menyiapkan langkah penguatan arus modal serta koordinasi fiskal dan moneter di mana BI mendorong peningkatan inflow melalui instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk menutup outflow surat berharga negara dan saham. Sementara itu, penjagaan likuiditas perbankan yang tetap longgar serta pembatasan pembelian dolar di pasar domestik juga turut dilakukan sebagai langkah strategis Bank Sentral. Ratusan pelajar dari Forum OSIS Jawa Barat pada Selasa 5 Mei berkesempatan mengunjungi Istana Merdeka dan bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Bagi sebagian besar siswa, kunjungan ini menjadi pengalaman pertama yang penuh kesan ditandai dengan suasana penyambutan yang hangat dan antusias. Para pelajar berbaris rapi, mengulurkan tangan untuk bersalaman, lalu serentak menyanyikan lagu penyambutan yang menambah semarak suasana. Momen semakin hangat ketika para siswa mendapat kesempatan bersalaman langsung dengan Presiden dan bahkan beberapa di antaranya menyampaikan salam dan memperkenalkan diri. Tidak expect karena benar-benar unreal.
yang aku tidak pikirkan tuh kayak benar-benar kan biasanya ngelihat dari TikTok terus dari sosial media, terus sekarang ngelihat hasil langsung dari langsung tatap muka gitu, benar-benar seneng banget, nggak bisa menyangka bisa terjadi di hidup aku. Terus Bapak Prabowo juga tadi benar-benar baik, Mayor Teddy juga Letnan Lekol maaf, baik banget. Terus kayaknya ini gak bakal lupa deh dari hidup aku, soalnya benar-benar amazing. Benar-benar terharu, tidak nyangka ya, benar-benar senang, bahagia karena jujur tadi sempat menangis juga sedikit karena emang benar-benar rasa nggak percaya ya. Kemungkinan besar nggak bisa ketemu Pak Presiden ya, hanya ketemu Pak Teddy, tapi ternyata alhamdulillah rezekinya kita bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto, terima kasih banyak telah menyambut kami, telah menerima kami, telah mengadakan program Istana untuk Anak Sekolah yang sangat amat berguna untuk kami, sangat sehingga mengenalkan kami untuk masa jenjang kerja kami nanti ke depannya. Terima kasih banyak Bapak Presiden dan Bapak Sekretariat Kabinet Bapak Teddy. Alhamdulillah banget, saya bangga gitu ya. Tadi bisa ketemu langsung dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto juga. Bangga banget kalau di rate dari 1 sampai 10, nggak bisa terbayangkan itu ada di 1000 kali ya Kak, karena betul-betul kita forum terus sekolah juga pasti sangat bangga. Tadi muter-muter ke beberapa ruangan rapat, ruangan Bapak Prabowo-nya langsung, terus juga ngelihat sekitar istana yang bagus banget pemandangannya, indah banget. Aku selalu berdoa kayak suatu saat semoga aku nanti bakal ada di sini di posisi ini, gantiin yang staf-sus yang ada di sini, mungkin bisa jadi menteri suatu saat nanti. Terima kasih Pak Presiden Prabowo Subianto.